Pernah nggak sih Anda membaca sebuah teks yang rasanya begitu kuat, seolah-olah seluruh alam semesta lagi ngomong langsung ke Anda? Nah, kira-kira begitulah kekuatan surah As-Saffat. Di sini, kita akan coba bedah bareng-barang gambaran kosmik dan pesan-pesan mendalamnya tentang iman, tentang pertanggungjawaban, dan juga tentang kemenangan akhir. Surah ini tuh nggak basa-basi sama sekali. Langsung dibuka dengan sumpah yang wow, agung banget, manggil para malaikat sebagai saksi. Coba deh bayangin bobotnya. Bahkan sebelum pesannya disampaikan, kita udah dikasih tahu, perhatiin baik-baik apa yang akan datang, ini adalah kebenaran yang nggak bisa diganggu-gugat. Sebuah kepastian kosmik. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pembukaan agung. Di sini kita akan lihat sumpahnya dan apa sih pesan intinya. Dan setelah sumpah yang dahsyat tadi, pesannya langsung tutup poin. Jelas banget, Tuhanmu itu benar-benar esa. Nah, konsep tauhid ini, ya, keesaan mutlak Tuhan, ini bukan cuma pernyataan biasa loh. Anggap aja ini kayak kacamata yang harus kita pakai buat melihat semua isi surah ini. Yang menarik, surah ini juga nggak menghindar dari skeptisisme. Langsung dijawab pertanyaan paling mendasar dari orang-orang yang nggak percaya. Serius nih, kita bakal dibangkitin lagi setelah jadi tanah dan tulang belulang? Jawabannya, wah, singkat, padat, dan tajam banget. Nggak ada debat halus-halusan di sini. Ini lebih kayak penegasan, sebuah kepastian dari Tuhan yang langsung menantang keraguan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 2. Ini tentang pemisah besar, di mana kita akan melihat dua nasib yang, ya ampun, beda banget di akhirat nanti. Kontrasnya di sini bener-bener jomplang banget kan? Di satu sisi ada gambaran surga, isinya ketenangan, kemuliaan, rezeki yang melimpah. Terus di sisi lain gambaran neraka yang mengerikan. Ada pohon zakum, minuman yang mendidih. Jadi ini tuh bukan cuma soal hadiah dan hukuman, tapi ini tentang dua realitas yang total berbeda, yang lahir dari pilihan-pilihan yang kita buat di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling dramatis menurut saya. Sebuah dialog antar dunia. Beneran ini percakapan antara penghuni surga dan neraka. Coba bayangin adegan ini ya. Ada seorang penghuni surga lagi merenung, terus dia ingat sama temannya di dunia dulu. Temen yang skeptis, yang suka ngejek dia. "Alah, kamu beneran percaya sama gituan?" Pertanyaan itu kayak menggantung gitu aja. Dan ini jadi awal dari sebuah konfrontasi yang mengejutkan. Dan inilah puncaknya. Dia ngeliat ke bawah, ke neraka, dan melihat temennya itu di sana, lalu dia berseru, "Demi Allah, kamu tuh hampir aja bikin aku celaka." Ada semacam kesadaran yang bikin merinding kan? Dikit lagi aku ikut kamu. Tapi ini bukan soal nyalahin ya. Ini lebih ke rasa syukur yang luar biasa banget. Syukur karena ada nikmat Tuhan yang menyelamatkan dia. Wah, ini pengingat yang kuat banget tentang betapa gampangnya kita bisa tersesat. Oke, untuk memperkuat argumennya, surah ini nggak cuma ngomongin teori, tapi juga ngasih bukti dari sejarah. Jadi, bagian keempat ini adalah tentang pelajaran dari para rasul di masa lalu. Kita lihat ya, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Harun, Ilyas, Lut, sampai Yunus. Kalau kita perhatiin, polanya tuh jelas banget dan berulang. Selalu ada utusan yang datang bawa kebenaran, terus masyarakatnya kebelah dua. Ada yang terima, ada yang nolak. Dan ujung-ujungnya, semua orang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Nah, inilah bukti sejarah dari janji dan peringatan Tuhan. Tapi, dari semua kisah Nabi tadi, ada satu yang dibahas paling detail, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan ujian imannya yang paling puncak. Ini jadi kayak centerpiece-nya, inti dari bagian ini. Coba kita resapi sejenak betapa beratnya momen ini. Nabi Ibrahim harus bilang ke anaknya sendiri, "Nak, aku mimpi, aku menyembelihmu." Perintah yang nggak kebayang, disampaikan lewat mimpi. Tapi kejujuran dan keterus-terangan beliau ini nunjukin betapa dahsyatnya ujian iman yang sedang dihadapi. Dan disinilah letak kehebatannya. Beliau nggak langsung main perintah aja. Beliau bertanya, "Jadi gimana pendapatmu?" Ini bukan pertanyaan buat minta izin loh. Tapi ini adalah cara untuk mengajak anaknya, Ismail, untuk ikut serta secara sadar dalam ujian iman yang super berat ini. Dan jawaban Ismail sama-sama luar biasa. Gak ada ragu, gak ada takut. Cuma pasrah dan yakin. "Ayah, lakuin aja apa yang diperintahkan." Dengan jawaban ini, jadi jelaskan yang diuji itu bukan cuma Nabi Ibrahim. Iman yang kokoh dari ayah dan anak inilah yang jadi jantung dari ceritanya. Dan tepat di puncak kepasrahan itu, pertolongan Tuhan datang. Pengorbanan itu diganti. Jadi, pelajaran utamanya itu bukan soal tindakannya, tapi soal kesiapan hati untuk taat.
Iman mereka udah terbukti. Dan ya, itulah yang paling penting. Sekarang kita sampai di bagian penutup. Di sini ada tantangan sekaligus janji. Nah, di sini surah ini seolah-olah ngomong langsung ke pendengarnya saat itu. Menantang keyakinan mereka pakai logika mereka sendiri. Pertanyaannya nyelekit banget. Masa sih Tuhan lebih milih anak perempuan daripada anak laki-laki? Ini langsung nunjuk ke kemunafikan mereka. Kenapa? Ya karena di budaya mereka sendiri, anak laki-laki itu lebih dihargai. Jadi argumen ini benar-benar dirancang buat nunjukin betapa nggak masuk akalnya pemikiran mereka. Tantangannya nggak berhenti di situ, malah makin tajam. Ayat ini nuntut bukti. Oke, kalau klaim kalian benar, mana kitabnya? Mana buktinya? Ini kayak ajakan buat ngebuktiin dasar keyakinan mereka. Yang tentu aja mereka nggak punya. Dan setelah semua konfrontasi ini, nadanya berubah lagi. Debatnya selesai. Dan sebagai gantinya, kita dikasih sebuah janji yang sangat kuat dari Tuhan. Sebuah pernyataan tentang kemenangan akhir. Ini dia pesannya. Sebuah harapan dan kepastian yang paling tinggi. Gak peduli seberapa banyak kesulitan atau penolakan yang dihadapi, janji Tuhan itu sudah pasti. Para rasul dan pengikutnya pada akhirnya pasti akan menang. Ini penegasan mutlak bahwa kebenaranlah yang akan menang. Dan akhirnya setelah semua drama, perdebatan, dan pembuktian, surah ini kembali ke titik awalnya. Pujian murni untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini jadi pengingat terakhir buat kita semua, bahwa di tengah-tengah semua keraguan dan perjuangan kita sebagai manusia, ada satu kebenaran agung yang nggak akan pernah berubah. Perjalanan kita menelusuri surah As-Saffat ini nunjukin satu hal penting. Iman yang sejati itu bukan berarti kita nggak punya pertanyaan. Justru, iman sejati itu adalah tentang menemukan jawaban dan kepastian dari Tuhan di tengah semua pertanyaan itu.